Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kuliah kita, ya, fisika dasar. Sekarang kita akan membicarakan hitung vektor, ya. Vektor. Nah, sebelumnya kita mengulang sedikit, ya. Jadi bahwa ada besaran skalar dan besaran vektor, ya. Apa itu besaran skalar, ya? Jadi kalau kita tuliskan besaran skalar, ya, itu adalah besaran yang ditentukan dari nilainya saja, ya, atau besarnya saja, ya, ditentukan dari nilainya, ya, nilainya, ya, yakni berupa suatu bilangan, ya, bilangan disertai satuan, ya, yang bergantung pada besaran yang dibicarakan itu, ya. Jadi satuan tentu saja bergantung pada besaran yang dibicarakan itu, ya. Oke, nah kemudian jadi untuk menentukan nilai besaran ini, atau dikatakan bahwa kita dikatakan mengetahui besaran skalar ini jika kita bisa menjawab pertanyaan berapa nilainya. Jadi hanya satu pertanyaan itu, berapa nilainya. Nah, kita jawab suatu bilangan disertai dengan satuan yang sesuai dengan besaran yang dimaksud gitu. Nah, di dalam besaran skalar ini ada penjumlahan. Dalam masalah besaran skalar ini ada penjumlahan, ya, dan penjumlahannya tidak lain adalah penjumlahan bilangannya itu, ya. Demikian juga ada perkalian di situ, ya. Besaran skalar bisa dikalikan, hasilnya juga besaran skalar, dan perkaliannya ada perkalian bilangan biasa itu. Yang dikalikan adalah bilangan, ya, yang menentukan nilai tadi, dan juga satuan yang bersangkutan, ya. Dan perlu dipahami di sini bahwa dua besaran skalar bisa dijumlahkan kalau satuannya sama. Jadi terkait dengan besaran yang sama, yang satuannya sama, gitu, ya. Oke, nah kemudian tentang besaran vektor, ya, besaran vektor. Ya. Nah, besaran yang, ya, ditentukan, ya, oleh dua hal, ya, ya, nilainya, ya, yakni nilainya, dan arahnya, gitu. Jadi dalam hal ini kalau dikatakan nilainya, ya tadi ditentukan oleh bilangan, ya, bilangan plus satuan, ya, satuan yang sesuai dengan besaran vektor yang dimaksud itu, ya. Lalu arahnya, ya, jadi dalam hal ini kalau kita bicara besaran vektor, ada dua pertanyaan yang harus dijawab untuk dikatakan mengetahui besaran itu, yakni berapa nilainya atau besarnya, kemana arahnya, gitu. Jadi setelah kita menjawab dua pertanyaan itu, maka kita dikatakan mengetahui besaran vektor yang dimaksud. Nah, kalau kita hanya mampu menjawab pertanyaan berapa nilainya, ya, atau berapa besarnya, maka kita belum dikatakan mengetahui atau bisa menentukan besaran vektor itu. Jadi cukup harus kedua-duanya, atau hanya arahnya saja yang kita ketahui tanpa kita mengetahui nilainya atau besarnya, maka dikatakan bahwa kita belum mengetahui besaran vektor itu. Nah, di dalam besaran vektor, dalam hal besaran vektor, ya, juga ada penjumlahan dan perkalian atau hasil kali, ya. Nanti ada penjumlahan, ada perkalian, ada hasil kali, gitu, ya, atau produk, ya. Nah, tentu di dalam hal ini penjumlahannya bukan penjumlahan bilangan biasa itu, ya. Yang dijumlahkan nanti dua hal, jadi besarnya, ya, dan penjumlahan besarnya atau nilainya itu tidak seperti penjumlahan biasa itu, dan juga penjumlahan arahnya, hasil jumlahan vektor itu merupakan vektor yang lain yang arahnya
berbeda gitu. Jadi kita juga harus menentukan arah dari hasil penjumlahan itu. Oke. Nah, di dalam hal ini biasanya vektor digambarkan dengan anak panah gitu ya. Jadi untuk menggambarkan, memudahkan kita berbicara vektor, biasanya vektor itu digambarkan dengan anak panah gitu. Arah anak panah itu menggambarkan arah vektor, kemudian besarnya atau panjangnya anak panah itu menggambarkan proporsional dengan nilai besaran vektor itu ya, atau besarnya besaran vektor itu. Jadi misalnya vektor A ya, biasanya dikasih anak panah di atasnya untuk menunjukkan bahwa besaran A itu adalah besaran vektor yang ditentukan oleh dua hal tadi, arah dan nilainya atau besarnya. Oke, nah misalnya besaran vektor B di sana misalnya, ya B di sana, ya. Gitu. Jadi panjangnya itu proporsional dengan besarnya atau nilainya, arah anak panah itu menggambarkan B. Nah sekarang kita mulai dengan penjumlahan vektor, ya, penjumlahan vektor dengan vektor yang lain yang satuan atau dimensinya sama, ya itu bisa dijumlahkan. Ya, kalau tidak ya kita nggak bisa menjumlahkan kedua vektor itu. Jadi kedua buah besaran vektor bisa dijumlahkan asalkan dimensi vektor itu sama, dimensi besaran vektor itu sama. Jadi misalnya posisi dengan posisi, gaya dengan gaya, ya, dan sebagainya. Ya. Oke, nah sebagai contoh kita sekarang coba belajar penjumlahan vektor ini. Jadi ada vektor A, ada vektor B. Nah, untuk menggambarkan hasil jumlahan dari vektor A dan vektor B, misalnya ya, saya ingin mendapatkan ini A ditambah B. Jadi misalnya saya ingin mendapatkan vektor A ditambah dengan vektor B. Yang dilakukan adalah menggeser secara paralel vektor B itu tanpa mengubah arah, sehingga kemudian pangkal dari vektor B itu menempel pada ujung vektor A. Jadi kalau ini digeser ke sana, sehingga ini ya, misalnya ini ya, ini adalah vektor B itu. Ya. Nah, kemudian gambarkan anak panah yang berpangkal di pangkal vektor A dan berujung di ujung vektor B. Nah, inilah yang dimaksud dengan A ditambah dengan B. Oke. Ya. Itu ya. Nah, sebaliknya juga kita bisa menambahkan vektor A ke vektor B dengan cara apa? Dengan cara menggeser vektor A itu ya secara paralel sehingga pangkal vektor A berada pada ujung vektor B. Jadi begini, geser di sini ya, dari sini ya. Jadi kalau saya gambarkan ini misalnya ya. Oke. Nah, inilah yang dimaksud dengan B ditambah dengan A. Nah, Anda bisa membuktikan dengan mudah bahwa berlaku di sini bahwa A ditambah dengan B ya itu akan sama dengan B ditambah dengan A. Ya, ini bersifat komutatif. Ya, komutatif. Jadi urutan ya suku penjumlahannya itu tidak penting ya. Di A dulu atau B dulu itu tidak masalah, sama saja ya. Oke, nah sekarang pertanyaan yang wajar untuk ditanyakan adalah bagaimana kita bisa menentukan besarnya A dan B itu, ya, dan bagaimana arahnya gitu, ya, pertanyaan wajar di situ, ya. Nah, untuk itu kemudian saya coba gambar lagi di sini ya. Jadi ini misalnya vektor B itu, ya, ini vektor B, ya. Kemudian ini vektor A sana, ya, sehingga kemudian ya, atau ini terlalu ya, saya hapuskan ini ke sana gitu. Kemudian kalau saya jumlahkan ini bisa ini vektor A ke sana ya. Nah, jadi ini adalah vektor yang dimaksud yang ditanyakan. Jadi misalnya ini vektor B, ini vektor A ya. Maka ini adalah misalnya vektor B ditambah dengan vektor A. Nah, pertanyaan sekarang pertama adalah berapa besarnya vektor B plus A itu? Ya, berapa besarnya vektor B plus A itu, atau berapa panjang vektor B plus A itu? Nah, itu misalkan ya, sudut yang dibentuk oleh vektor A dan B itu, karena vektor A dan B itu diberikan
maka arahnya diketahui sehingga kita bisa mengetahui sudut yang dibentuk oleh vektor A dan vektor B. Misalnya sudut itu adalah theta begitu, ya. Maka kita lihat di sini, kalau ini saya perpanjang, ya garis perpanjangan itu, ya. Kanan garis perpanjangan itu, lalu saya proyeksikan vektor B plus A itu tegak lurus, proyeksi tegak lurus buat perpanjangan itu, ini tegak lurus, ya. Oke, semacam itu misalnya, ya. Maka kita lihat, ya. Jadi kalau ini theta, maka sekian ini juga theta. Ini karena ini perpanjangan garis perpanjangan dari vektor B itu, jadi ini juga theta. Gitu. Sehingga Anda lihat bahwa sekian ini mestinya adalah, ya, ini vektor A, ini perpanjangan sekian ini adalah vektor A, ya. Sekian ini adalah A, ya, besarnya ini, panjangnya ini adalah A, besarnya A, gitu. Kalau saya tulis seperti ini, ya. Jadi nanti selanjutnya kalau saya tulis tanda mutlak antara sebuah vektor itu adalah panjang atau besar vektor A itu, ya. Oke, jadi besarnya vektor A itu saya kalikan dengan sinus, ya, sinus theta. Oke. Nah, sementara sekian ini, ya, sekian ini adalah besarnya A kosinus theta, ya. Nah, sehingga kemudian kita bisa konsentrasi pada segitiga siku-siku ini, kemudian ini. Oke. Nah, kemudian kita gunakan teorema Pythagoras, yakni bahwa besarnya B ditambah dengan A, ya, dikuadratkan mestinya sama dengan panjang ini, ya, sisi tegak ini dikuadratkan, ya, sama dengan panjang sisi tegak itu apa? Besarnya A, ya, dikalikan dengan sinus theta dikuadratkan, jadi ini kuadrat, ini kuadrat, lalu ditambah dengan jumlahan ini. Yang pertama adalah dari sini ke sini adalah panjang vektor B, ya, jadi ditambah dengan, saya tulis dalam kurung, besar vektor B, ya, ditambah dengan sekian ini tadi, ya, besarnya vektor A, ya, dikalikan dengan kosinus theta, lalu dikuadratkan, gitu, ya, lalu dikuadratkan. Nah, sehingga kemudian kita dapatkan ini. Jadi ini kalau diteruskan, bukan ini A besarnya A kuadrat sin kuadrat theta ditambah dengan ini dikuadratkan, ya, masih ingat, ya. Jadi kalau ada A plus B dikuadratkan dengan A kuadrat plus B kuadrat ditambah dengan 2 kali AB gitu, ya. Jadi ini mestinya sama dengan B, besarnya B dikuadratkan ditambah dengan besarnya ini dikuadratkan, jadi besarnya A, ya, kuadrat kosinus kuadrat theta ditambah dengan ini, ya, besarnya B, ya, 2 dikalikan besarnya B dikalikan besarnya A, gitu, ya, lalu dikalikan dengan kosinus theta. Oke. Nah, suku ini dan suku ini bisa disatukan, ya, ya, jadi besarnya A, ya, besarnya A dikuadratkan dikalikan dengan sinus kuadrat theta ditambah dengan kosinus kuadrat theta, ya, lalu ditambah dengan B, ya, kuadrat, okay. Lalu ditambah dengan 2 dikalikan besarnya B dikalikan besarnya A dikalikan kosinus theta, gitu. Nah, ingat rumus ini, jadi sin kuadrat theta ditambah dengan cos kuadrat theta itu sama dengan 1, ya, sehingga kemudian kita dapatkan rumus besarnya B plus A kuadrat itu sama dengan A besarnya A dikuadratkan ditambah dengan besarnya B dikuadratkan ditambah dengan apa? 2 dikalikan B besarnya B dikalikan besarnya A, ya, kemudian dikalikan dengan kosinus theta, ya. Jadi alhasil besarnya B, ya, ditambah A, ya, itu adalah akar dari ini semua, ya, besarnya A dikuadratkan ditambah besarnya B dikuadratkan ditambah 2 kali besarnya B, ya, dikalikan besarnya A dikalikan dengan kosinus theta, ya, itu, ya, kita dapatkan ungkapan itu, ya. Jadi ya, semuanya diketahui, ya, kata A dan B diberikan lalu sebagai vektor, maka kita mengetahui besarnya dan juga mengetahui arahnya. Dari arahnya itu kita bisa mengetahui sudut antara vektor A dan vektor B, ya. Oleh karena itu kemudian
bisa digunakan untuk menghitung ruas kanan itu. Jadi besarnya B plus A bisa dihitung. Nah, kita baru menjawab pertanyaan berapa nilai atau besar dari vektor B plus A itu. Ada satu lagi yang harus dijawab kalau kita ingin dikatakan mengetahui vektor B plus A itu. Apa itu? Arah. Jadi kalau arah kemudian paling tidak kita bisa menghitung sudut alfa itu. Ya, paling tidak kita bisa menghitung sudut alfa itu. Nah, lagi-lagi kita harus melihat segitiga siku-siku ini tadi. Ya, melihat segitiga itu. Nah, dari itu kita bisa menentukan berapa sudut alfa itu dengan menghitung sinus dan kosinusnya. Oke, ini saya putar dulu. Nah, sekarang kita menghitung sinus alfa dan kosinus alfa, ya. Jadi yang pertama adalah kosinus alfa, ya, kosinus alfa, ya. Oke, nampak sekali di situ kosinus alfa itu, ya, kosinus alfa adalah panjang ini, ya. Jadi besarnya B ditambah dengan besarnya A kosinus theta, ya, kemudian dibagi dengan panjang dari B plus A itu, ya. Jadi kalau saya tuliskan ini mestinya sama dengan rasio antara besarnya B gitu ya ditambah dengan besarnya A kosinus theta, ya, sekian ini ya, sekian ditambah sekian, ya, lalu dibagi dengan panjang B plus A tadi, kita sudah dapatkan itu panjang B plus A. Jadi ini akar dari B dikuadratkan ditambah A dikuadratkan ditambah 2 kali besarnya B dikalikan besarnya A lalu dikalikan dengan kosinus theta gitu. Itu yang pertama, ya, kosinus alfa. Apakah hanya kosinus alfa? Tidak, orang harus juga menghitung sinus alfa agar kemudian menentukan sudutnya itu. Karena kalau hanya kosinus alfa nanti pada kuadran berapa alfa itu ditentukan, ya. Oleh karena itu diperlukan sinusnya juga harus dihitung, ya. Sinus alfa itu sama dengan ini. Jadi panjang sekian ini yang tidak lain adalah besarnya A, ya, sinus theta lalu dibagi dengan besarnya atau panjangnya vektor B plus A, ya. Jadi besarnya B dikuadratkan ditambah dengan besarnya A, ya, dikuadratkan ditambah dengan 2 dikalikan B, ya, dikalikan besarnya A dikalikan dengan kosinus theta. Nah, jadi kalau kita sudah menghitung kedua hal ini, maka kita bisa menentukan alfa itu berapa, ya. Oke, saya kira jelas, ya. Jadi kita sudah menjawab 2 pertanyaan oleh karena itu. Besarnya B plus A dan arah dari vektor B plus A yang ditunjukkan oleh vektor alfa itu. Nah, pembicaraan berikutnya adalah, ya, besaran vektor bisa dikalikan dengan skalar, ya, hasilnya juga vektor, ya. Jadi akan saya tulis sebagai misalnya A itu vektor, ya, maka alfa A, ya, kita baca sebagai perkalian vektor A dengan skalar alfa, ya. Perhatikan, ya, perkalian vektor A dengan skalar alfa, ya. Jadi kalau misalnya ini vektor A itu tadi misalnya, ya, maka perkalian antara vektor A dengan alfa itu, ya, vektor yang bisa searah dengan vektor A bisa juga berlawanan arah dengan vektor A, bergantung pada alfanya itu. Bisa merupakan vektor yang lebih panjang daripada vektor A dan bisa juga lebih pendek daripada vektor A itu, bergantung sekali lagi pada alfanya, ya. Nah, jadi kalau ditanya itu vektor yang mana gitu, sekali lagi untuk menjawab itu vektor yang mana atau untuk mengatakan bahwa kita mengetahui vektor itu, maka ada 2 hal yang harus kita sampaikan, ya, kemana arahnya dan berapa besarnya gitu, atau berapa besarnya kemana arahnya gitu. Jadi vektor alfa A, ya, itu kita definisikan sebagai vektor yang besarnya, ya, besarnya itu sama dengan besar atau nilai mutlak alfa itu, ya, nilai mutlak alfa itu, ya, dikalikan dengan besar vektor A. Ya, gitu.
Oke, nah lihat di situ, kalau nilai mutlak alfa itu kurang dari 1, ya maka tentu vektor alfa A itu panjangnya kurang dari vektor A. Tapi kalau alfa itu lebih dari 1, ya maka vektor alfa A itu memiliki panjang yang lebih dari panjang vektor A gitu. Jadi bergantung pada alfanya itu. Itu besarnya ya. Arahnya ya bergantung juga pada alfa gitu. Ada dua kemungkinan di sini ya. Jadi yang pertama searah dengan ya vektor A ya jika alfa itu lebih besar dari 0. Ya, kalau alfa itu lebih besar dari 0, maka kita dapatkan vektor yang searah dengan vektor A. Nah, yang kedua berlawanan arah ya, berlawanan arah terhadap vektor A. Ya, vektor A. Ya, itu jika alfa itu kurang dari 0. Ya, kalau alfa kurang dari 0 negatif, ya, maka arahnya ke sini nanti. Jadi ini ke sana, ya, itu jika alfa itu positif, ya, berlawan arah ke sana, itu jika alfa itu negatif. Nah, itu penjelasan tentang vektor hasil dari perkalian vektor A itu dengan skalar alfa, gitu. Ya, itu yang terkait dengan. Kemudian ada satu contoh yang mungkin perlu kita bicarakan agar ada hal yang bersifat fisis gitu ya. Saya akan meninjau hukum Hubble. Ya, Edwin Hubble ya adalah seorang astronom yang menemukan konsep galaksi ya. Jadi kabut antar bintang istilahnya dulu begitu. Itu dulu sebelum Hubble itu dianggap sebagai bagian dari Milky Way atau Bima Sakti ya. Tapi kemudian setelah diamati lebih cermat ya, dengan teleskop yang lebih hebat begitu ya dari sebelumnya, maka ditemukan bahwa sesungguhnya nebula ya, antar bintang itu ternyata galaksi juga, tetapi jauh. Jadi ternyata bukan bagian dari Bima Sakti, tapi itu jauh di luar Bima Sakti, dan ternyata tersusun atas ratusan miliar bintang yang disebut galaksi. Nah, Hubble menemukan bahwa, atau saya hapus dulu ya, atau saya putar dulu, saya balik dulu. Ya, Hubble menemukan hukum ini ya. Jadi kecepatan. Jadi ternyata galaksi-galaksi itu bergerak. Nah, bergerak menjauhi kita dari pengamatan kita, maka ternyata terlihat bahwa galaksi yang ada di alam semesta ini, kalau kita lihat dari bumi atau dari galaksi Bima Sakti, itu menjauh dari kita. Ya. Nah, kecepatannya itu diberikan oleh persamaan ini. V, kecepatan suatu galaksi, saya tulis G gitu ya, VG, kecepatan galaksi, itu ternyata sama dengan suatu tetapan, namanya tetapan Hubble, saya tulis H0, dikalikan dengan jaraknya, atau posisinya, begitu. Ya, di sini H0 itu lebih besar dari 0. Ya, lebih besar dari 0. Artinya apa? Artinya R itu adalah posisi galaksi itu. Jadi R itu posisi galaksi, ya, dilihat dari kita. Vektor gitu ya. Oke, nah kemudian ternyata kecepatan galaksi itu ternyata sama dengan menurut pengamatan ya, tentu saja H0 suatu tetapan namanya tetapan Hubble dikalikan dengan posisi vektor posisi dari galaksi itu. Lihat di sini, tentu saja kecepatan Vg itu searah dengan vektor posisi. Kenapa? Karena H0 lebih besar dari 0, seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi kalau alfa itu lebih besar dari 0, ya, maka vektor A itu vektor alfa A itu searah dengan vektor A gitu, ya.
Ini lihat ya, jadi karena H0 itu lebih besar dari 0, maka vektor VG, kecepatan galaksi itu searah dengan vektor RG. Sementara vektor RG itu adalah vektor posisi galaksi itu diukur dari kita. Sehingga VG bisa disimpulkan ya, bisa disimpulkan bahwa VG itu menjauhi kita. Jadi galaksi itu bergerak menjauhi kita, gitu. Nah, uniknya lagi ya, seandainya ada galaksi yang lain namanya G aksen gitu ya, itu juga tentu akan mengikuti hukum yang sama gitu. Jadi ini R G aksen gitu. Ya. Nah, kemudian kalau ini dikurangkan gitu ya, dikurangkan, hasilnya apa? Hasilnya adalah V ya, VG dikurangi dengan VG aksen itu akan sama dengan H0 dikalikan dengan RG ya, dikurangi dengan RG aksen gitu. Ini kalau saya gambarkan ya, kalau kita gambarkan begini. Jadi misalnya ini kita di sini, kemudian ini galaksi itu, ya saya gambar gini ya. Galaksi itu G gitu ya. Ini vektor posisinya. Ya, kemudian ini RG ya, ini RG. Ya. Sebentar, ini mestinya agak sedikit kurang ke bawah ya, biar kelihatan nanti. Ya, jadi ini vektor ini misalnya ini galaksinya ini ya, ini galaksinya ya, biar ini galaksinya. Oke, nah kemudian tentu ini adalah VG tadi, VG ya, menjauhi kita, ya menjauhi kita. Nilainya apa? Tadi H0 dikalikan RG itu, ya ini RG. Ya. Nah kemudian di sini misalnya ada galaksi lain. Ya, G aksen. Jadi ini galaksi G, ini galaksi G aksen gitu, ya. Nah, vektor posisinya ini ke sana. Ya, ini vektor posisinya namanya R G aksen gitu. Nah, kecepatannya ini ke sana misalnya. Jadi V G aksen. Nah, persamaan terakhir ini menggambarkan ya, lihat ya. Jadi R minus RG itu apa ini? Ya, R minus RG ini. Jadi ini G ya. Jadi lihat ya, ada apa namanya pengurangan vektor. Ya, kita belum bicara pengurangan vektor, tapi yang jelas mudah sekali dijelaskan disampaikan di sini. Kalau ada vektor A, ya ini ada vektor B, begitu, gitu ya, vektor B, ini vektor A, gitu. Maka yang dimaksud dengan A dikurangi B itu apa? A dikurangi B itu adalah A ditambah dengan minus B. Apa itu minus B? Minus B adalah vektor yang arahnya berlawanan dengan vektor B dan besarnya sama dengan vektor B. Jadi tinggal ini membuat vektor ini. Jadi kalau saya gambar, oke di sini aja ya. Mungkin biar lebih enak dilihat. Ini vektor A, kemudian ini vektor B misalnya gitu ya. Maka yang maksud dengan A minus B, ini B itu dibalik arahnya ya. Bikin vektor baru namanya minus B. Vektor yang besarnya sama dengan B, tetapi arahnya berlawanan dengan B. Ya. Nah, baru kemudian dijumlahkan dengan vektor A. Ya, vektor A. Jumlahnya seperti ini. Nah, inilah yang disebut sebagai vektor A minus vektor B. Begitu, ya. Ya, ini sama juga. Jadi, nah, vektor itu tidak lain ini. Jadi, vektor RG minus RG aksen itu ini. Jadi vektor ini. Ya, jadi sorry kebalik ya. Ini mestinya benar ya. Betul. Ya. Jadi ini vektor yang dimaksud tadi. Jadi ini vektor RG minus RG aksen. Jadi lihat bahwa vektor RG minus RG aksen ini adalah vektor posisi galaksi G dilihat dari galaksi G aksen. Ya, vektor posisi G dilihat dari G aksen. Ya, itu. Ini. Nah, sementara vektor ini vektor yang ini adalah kecepatan relatif ya galaksi G dilihat dari galaksi G aksen. Ya. Ini kalau ya saya ini ke sini. Ini adalah VG minus VG aksen. Nah, lihat di situ. Bahwa dilihat dari galaksi G aksen pun, kalau kita pergi ke galaksi G aksen, kalau mungkin, melihat galaksi G itu juga menjauh dari kita.
Ya, kesimpulannya begitu. Ya, kesimpulannya begitu. Jadi dengan demikian bisa disimpulkan bahwa galaksi-galaksi itu saling menjauh satu dengan yang lain gitu, satu dari yang lain ya, begitu. Kesimpulannya begitu dari hukum Hubble itu, kemudian bisa berdasarkan konsep perkalian dengan skalar itu, ya, maka kemudian bisa disimpulkan bahwa galaksi itu bergerak saling menjauh satu dari yang lain. Dilihat tadi ya, jadi ternyata galaksi G kalau dilihat dari G aksen, ya, memiliki posisi RG minus RG aksen, dan kecepatannya adalah VG minus VG aksen. Ya, sehingga kemudian bisa disimpulkan, dan itu juga memenuhi hukum Hubble. Lihat ya, jadi ini posisi relatif G aksen dilihat dari G dilihat dari G aksen, kemudian itu ternyata sama, kalau dikalikan H0 itu sama dengan kecepatan relatif ya galaksi G jika dilihat dari G aksen gitu. Ya, kalau dikalikan minus otomatis tinggal membalik ya. Tentu saja galaksi G aksen kalau dilihat dari G juga akan menjauh gitu. Nah itu, jadi perkalian dengan skalar bisa kita gunakan untuk menganalisis hukum Hubble itu. Ya, kesimpulannya galaksi yang ada di alam semesta itu saling menjauh satu dari yang lain gitu. Oke. Nah, sekarang kita bicarakan sifat-sifat dari penjumlahan vektor dan perkalian vektor dengan skalar ya. Oke, jadi sifat yang pertama nampak bahwa A ditambah dengan B, tadi sudah saya sebutkan ya, sama dengan B ditambah dengan A ya. Jadi ini sifat yang pertama ya. Ini sifat komutatif ya. Tadi sudah saya tunjukkan. Kemudian yang kedua, silahkan dibuktikan, jadi bahwa vektor A ditambah dengan vektor B, ya, lalu ditambahkan lagi vektor C padanya, maka ini akan hasilnya sama dengan vektor A, ya, ditambahkan dengan vektor B yang sebelumnya itu ditambahkan dengan vektor C itu. Jadi vektor B ditambah vektor C lebih dahulu, baru ditambahkan A. Nah, sifat ini disebut sifat asosiatif, gitu, ya. Ya, ini bahwa kurung tidak penting, ya. Artinya kurung ini kan menentukan mana yang lebih dulu dijumlahkan, tapi ternyata sama saja. Jadi kurung yang lebih dulu dijumlahkan itu tidak mengaruhi hasilnya, gitu ya. Maka saya katakan sifat asosiatif itu bisa dibaca sebagai kurung tidak penting, ya. Jadi bahwa mana yang lebih dulu dijumlahkan itu tidak masalah, gitu, ya. Kemudian yang ketiga, ya. Begini, jadi kalau saya kalikan alfa ya dengan beta ya, di mana alfa dan beta itu skalar gitu ya, kemudian saya kalikan dengan A gitu, maka hasilnya adalah sama saja. Ini alfa saya kalikan dengan vektor A yang sebelumnya dikalikan dengan beta gitu ya, dan ini juga akan sama hasilnya, beta dikalikan dengan A yang sebelumnya dikalikan dengan alfa gitu ya. Kemudian yang keempat ya, itu jika alfa skalar dan beta juga skalar, saya jumlahkan lalu saya kalikan dengan vektor A itu, maka hasilnya adalah ini sifat distributif untuk vektornya. Jadi alfa A ya ditambah dengan beta A ya, jadi distributif. Jadi A itu menyebar ya, vektornya itu menyebar ya. Ini distributif pada vektor gitu ya. Kemudian yang kelima sekarang dibalik. Jadi untuk sembarang skalar alfa itu saya kalikan dengan vektor A yang dijumlahkan dengan vektor B gitu ya. Nah, ini hasilnya adalah distributif pada skalar. Jadi alfa dikalikan vektor A ditambah dengan alfa dikalikan vektor B begitu. Jadi ini juga sifat distributif ya pada skalar ya, skalar. Ya. Oke, nah apalagi? Good. Nah, itu sifat-sifat ya vektor yang perlu
diketahui. Oke, sebelumnya ya nomor 6 ya, sebelum saya tutup di sini bagian ini, untuk setiap vektor ya A misalnya terdapat vektor minus A, terhadap vektor minus A ya, yang seperti yang saya sampaikan tadi, yakni vektor yang besarnya sama dengan besar vektor A, tetapi arahnya berlawanan. Ya. Nah, berlaku sifat ini. Jadi A ya ditambah dengan minus A ya, atau mungkin ditulis sebagai A ya minus A begitu ya. Nah, ini adalah diperoleh suatu vektor yang besarnya 0 gitu. Vektor yang besarnya 0. Jadi kalau Anda menuliskan anak panah ke sana, lalu vektor minus A otomatis adalah anak panah ke sana, arah besarnya misalnya, panjangnya sama, tapi arahnya berlawanan. Kalau ini tadi seperti tadi, penjumlahan antara vektor A dan minus A itu adalah ya ini minus A misalnya, ini vektor A gitu. Oke, nah kemudian pangkal dari vektor minus A itu saya geser sehingga pangkal vektor minus A ada di ujung vektor A. Sehingga kemudian kita bikin ini ke sini ya, ke sini. Nah, dari pangkal A dibikin vektor atau anak panah menuju ujung dari minus A. Ya, tentu saja di sini pangkal A di sini, ujung minus A di sini. Jadi tentu saja itu vektor 0. Vektor yang besarnya 0. Nah, kemudian kalau ditanya kemana arahnya? Ya, bingung. Jadi tidak terjawab di situ kemana arah vektor 0. Ada yang menjawab kemana-mana, ada yang menjawab tidak ada arahnya. Nah, kalau tidak ada arahnya, itu bukan besaran vektor gitu. Tapi kita tidak akan mempermasalahkan itu ya. Vektor 0 ya intinya unsur elemen vektor yang menjadikan vektor itu kalau dijumlahkan dengan vektor 0 itu tidak berubah, atau vektor yang merupakan hasil jumlahan antara vektor A atau sembarang vektor dengan lawannya gitu. Jadi kita sebut sebagai vektor 0. Ya, yang penting vektor 0 itu hanya dicirikan oleh panjangnya, besarnya saja. Nah, arahnya kemana? Tadi saya katakan itu menimbulkan kontroversial gitu ya. Jadi arahnya kemana kita nggak tahu, ya, atau tidak punya arah gitu. Tapi pertanyaan-pertanyaan semacam itu sejauh ini tidak ada menimbulkan persoalan yang berat, tidak, ya. Oleh karena itu tidak masalah kita mengandang bahwa vektor 0 adalah vektor yang panjangnya 0 gitu. Oke, gitu ya. Jadi A minus A. Nah, tadi sudah saya sebutkan juga bahwa dengan adanya lawan ini, kemudian orang bisa menuliskan pengurangan vektor, ya, A minus B. Itu artinya apa? Vektor A ditambah dengan minus vektor B itu, gitu. Jadi B-nya itu dicari minusnya, minus B, lalu dijumlahkan dengan vektor A, gitu. Ya, seperti tadi yang saya bicarakan pada kasus galaksi tadi ya. Jadi galaksi 1 kita tahu posisinya, lalu ada galaksi yang lain, kita juga tahu posisinya, lalu kemudian kita kurangkan galaksi 1 dengan yang lain tadi. Oke, gitu ya. Jadi sifat penjumlahan dan vektor, dan juga sifat-sifat perkalian dengan skalar, lalu campuran ya, penjumlahan vektor dan perkalian dengan skalar gitu. Ini penting untuk diketahui ya. Nah, berikutnya saya akan bicara tentang vektor satuan ya, vektor satuan. Jadi kalau tadi vektor 0 itu dipahami atau disepakati sebagai vektor yang panjangnya 0, maka vektor satuan ini adalah kita sepakati vektor yang panjangnya satu satuan ya. Dan arahnya kemana ya? Tergantung, jadi sesuai dengan keperluan. Jadi setiap vektor ya akan memiliki selalu terkait dengan vektor satuan gitu ya. Setiap arah akan terkait dengan vektor satuan ya. Jadi saya tulis vektor satuan itu nantinya dengan suatu topi di atasnya. Ini menandakan vektor satuan ya. Jadi yang ditanyakan berapa panjangnya ya,
sepanjangnya satuan gitu. Oke, kemana arahnya ya nanti sesuai dengan keperluan kita. Ya, oke. Sebagai contoh begini. Jadi kalau saya punya vektor sembarang, vektor A misalnya begitu, ya, maka searah dengan vektor A itu bisa kita peroleh suatu vektor satuan. Saya tulis A topi misalnya, A kecil topi. Nah, A kecil topi itu bisa diperoleh dari vektor A itu. Ya. Jadi vektor A kecil itu bisa diperoleh dari vektor A. Dengan jalan apa? Dengan jalan ini. Jadi vektor A itu diperoleh dari vektor A besar itu dibagi dengan apa? Besarnya vektor A besar itu. Ini kan sama saja mengatakan ini besarnya A dikalikan vektor A itu. Ya, jadi lihat ya, perkalian vektor A dengan skalar. Skalarnya apa? Besarnya vektor A. Jadi kalau tadi saya pakai alfa, maka alfa dalam hal ini adalah besarnya vektor A itu. Nah, lihat besarnya A itu bilangan yang tidak negatif, ya, lebih besar dari 0 katakanlah begitu. Ya, sehingga kemudian perkalian vektor A dengan suatu besaran skalar yang lebih besar dari 0, maka dikatakan bahwa vektor A topi ini mestinya adalah searah dengan vektor A. Nah, pertanyaan sekarang berapa besarnya? Ya, kita hitung besarnya berapa, ya. Jadi besarnya vektor A topi itu mestinya sama dengan besarnya vektor apa tadi? Seperbesarnya vektor A dikalikan vektor A. Nah, kita akan gunakan tadi ini besarnya besarnya vektor hasil perkalian vektor A dengan skalar itu sama dengan apa tadi? Nilai mutlak dari skalar itu, ya, dikalikan dengan besarnya vektor A itu. Oke. Nah, kebetulan ini sudah tidak negatif ya, bilangan tidak negatif. Maka ini sama dengan besarnya vektor A dikalikan dengan seperbesarnya vektor A dikalikan besarnya vektor A, ini sama dengan 1. Jelas ya sekarang bahwa vektor A topi itu adalah vektor yang arahnya sama dengan vektor A, besarnya sama dengan satuan. Jadi oleh karena itu ini betul kalau merupakan vektor satuan yang searah dengan vektor A. Ya, lihat ya, setiap vektor ya selalu bisa dikaitkan dengan vektor A. Nah, dari definisi ini kita bisa melihat kalau kedua ruas kita kalikan dengan besarnya vektor A. Ya, kalau kedua ruas kita kalikan dengan besarnya vektor A, yakni besarnya vektor A saya kalikan dengan A, ini kedua ruas ini saya kalikan dengan itu, ya, sama dengan besarnya vektor A dikalikan dengan A, ya, dibagi dengan apa? Besarnya vektor A gitu. Ini bisa dicoret. Alhasil apa? Lihat ya bahwa vektor A, saya pindah ruas kiri, sama dengan besarnya vektor A dikalikan ini. Ya, vektor A topi, vektor satuan. Oke, penting ya. Jadi kebetulan karena vektor A itu searah dengan vektor vektor A topi, ya. Oke, jadi kita bisa menyatakan itu. Nah, tentu saja vektor-vektor yang lain, ya, yang searah maupun yang berlawanan arah, itu juga bisa dinyatakan dengan vektor A topi itu. Sebagai contoh ini, vektor ini misalnya, ya, vektor B misalnya, gitu ya, vektor B. Nah, vektor B ini mestinya bisa dituliskan sebagai apa? Besarnya vektor B, ya. Nah, karena berlawanan dengan vektor A, ya, maka kemudian kita kasih tanda negatif, ya, ini tanda minus ya di situ, sehingga vektor B sama dengan minus besarnya vektor B dikalikan vektor satuan A. Kenapa? Karena vektor B berlawanan arah dengan vektor satuan A, begitu ya. Sehingga secara umum nanti kita bisa menyatakan semua vektor yang sejajar, ya, baik yang berlawanan maupun yang searah dengan vektor A itu sebagai perkalian antara suatu bilangan dengan vektor satuan A itu, suatu skalar dengan vektor satuan A itu. Oke, itu tentang vektor satuan gitu. Nah, berikutnya kita akan bicara penguraian vektor, ya, penguraian vektor. Oke, nah misalnya begini, saya punya sebuah vektor, ya, satuan misalnya, ya, A misalnya,
Ya, kita misalnya bicara pada bidang ya. Sementara saya batasi kita bicara pada bidang. Nah, kebetulan pada bidang yang sama itu ada vektor namanya B gitu. Samanya vektor satuan. Jadi ini sama-sama vektor satuan. A dan B itu sama-sama vektor satuan. Oke. Good. Ini B ya, B topi. B topi sama vektor satuan. Nah, kemudian ada suatu vektor ya. Sebut vektor itu adalah vektor C besar gitu. Ya, situasinya seperti itu. Ya. Nah, kemudian kita akan menuliskan ya C itu sebagai apa? Jumlahan ya. Kita berharap nanti kita menemukan apa namanya vektor yang vektor C itu merupakan jumlahan antara kedua vektor itu. Ya. Oke, ini saya gambar lebih baik dulu yang saya butuh tempat di sini. Ya, saya gambar sekali lagi di sini. Ini vektor B topi, ini ada vektor A topi gitu. Nah, ini ada vektor C gitu, ya vektor C gitu ya. Oke. Ya. Nah, kalau kita awalnya diberikan vektor A dan B, artinya apa? Kita mengetahui apa namanya besarnya. Nah, kebetulan besarnya satu-satuan masing-masing, arahnya gitu ya. Nah, kalau kita diberitahu arahnya, otomatis kita mengetahui sudut yang dibentuk oleh vektor A topi dan vektor B topi itu. Nah, misalnya sudut ini adalah theta gitu ya. Jadi sudut ini theta. Saya tulis di mana? Jadi ini ya. Ini misalnya adalah theta begitu ya. Oke, nah kemudian karena C itu juga diberikan, maka C itu juga kita ketahui besarnya maupun arahnya begitu ya. Oleh karena itu misalnya sudut ini adalah alfa gitu. Nah, kemudian kita mencoba mengkonstruksi suatu apa namanya vektor ya, vektor A besar dan vektor B besar, sehingga apa namanya vektor A besar dan vektor B besar itu nanti hasilnya adalah kalau dijumlahkan hasilnya adalah vektor C gitu. Ini kalau ini ya, jadi vektor B besar ini misalnya ini vektor B besar gitu ya. Ini vektor A besar, ini A topi ya. Sekian ini sampai di sini adalah vektor A besar. Oke. Ini saya tulis ulang aja. Ya, ini A topinya di sini, ini A topi. Ya, sampai di sini A besar. Ya, nah ini kalau ditulis misalnya gini. Ya, jadi ini vektor ini B besar itu. Ya, vektor B besar dari sini ke sana ditambah dengan vektor A besar, itu hasilnya adalah vektor C. Nah, pertanyaannya adalah berapa besarnya A? Ya, berapa besarnya A dan berapa besarnya B? Arahnya kemana? Arahnya jelas. Ya, arah vektor A searah dengan vektor A topi. Ya, sementara arah vektor B searah dengan vektor B topi gitu. Ya, jelas ya. Jadi oleh karena itu kalau kita tulis maka vektor A dan vektor B itu ya bisa dituliskan sebagai A itu sama dengan besarnya vektor A gitu ya dikalikan dengan A topi. Ya, sementara vektor B itu sama dengan besarnya vektor B dikalikan apa namanya B topi gitu. Ya. Nah, yang kita akan cari adalah A dan B tadi. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, ya. Jadi ini terkait dengan penjumlahan. Jadi C itu tidak lain, ya. C itu tidak lain adalah A plus B begitu. Ya, C itu tidak lain adalah A plus B. Nah, kemudian atau kalau bisa ditulis, kalau mau ditulis ini adalah besarnya A dikalikan vektor A topi ditambah besarnya B dikalikan dengan B topi. Nah, yang harus kita cari adalah vektor besarnya A dan juga besarnya B gitu. Dari mana itu didapatkan? Nah, ingat tadi bahwa besarnya C dikuadratkan itu sama dengan besarnya A dikuadratkan, ya. Kemudian apa namanya ditambah dengan besarnya B dikuadratkan ditambah dengan 2 kali besarnya A dikalikan dengan besarnya B dikalikan dengan
kosinus theta, ya, di mana theta adalah sudut yang dibentuk oleh vektor A topi dengan B topi. Ya, jelas. Oke, nah kemudian dari ini kalau saya proyeksikan ke sini secara tegak lurus gitu ya, ini tegak lurus, maka kita bisa lihat bahwa apa namanya besarnya sekian ini, ya, besarnya sekian ini itu bisa dihitung dengan dua cara. Ya, kalau ini theta, otomatis ini juga theta, ya, itu theta. Sehingga kita lihat bahwa sekian ini, ya, oke, ini saya tulis misalnya L gitu ya. Jadi L di sana itu mestinya sama dengan besarnya B, ya, besarnya B dikalikan apa namanya sinus theta, ya, dikalikan dengan sinus theta. Nah, tapi L itu juga akan sama dengan sekian ini, juga akan sama dengan besarnya C, ya, besarnya C dikalikan dengan sinus alfa. Ya, jadi ini perhatikan segitiga siku-siku yang ini, jadi sekian ini L itu mestinya adalah besarnya C dikalikan dengan sinus alfa. Atau kalau lihat segitiga yang ini, maka besarnya L itu adalah besarnya B sinus theta. Jadi ini sinus alfa. Ya. Nah, dengan demikian kita lihat di situ bahwa ya B dari situ kita dapatkan bahwa ini harus sama, ya, harus sama, maka B itu sama dengan besarnya C, ya, sinus alfa dibagi dengan apa? Sinus theta. Ya, ini sama dengan ini sinus theta dibagi ya itu. Oke, ini besarnya B, maaf, ya. Nah, dengan demikian maka kemudian kita bisa mensubstitusikan ini ke sini. Ya, jadi kita bisa mensubstitusikan itu semua ke sini. Jadi besarnya C dikuadratkan, ya, itu akan sama dengan besarnya A dikuadratkan ditambah, ya, besarnya B, ya. Nah, besarnya B ini disubstitusikan. Yang jelas dari sini kan kita sudah bisa menghitung besarnya B. Karena apa? C diketahui, alfa diketahui, theta diketahui. Sehingga B bisa dihitung. Itu yang pertama. Tinggal menghitung besarnya A, gitu ya. Tinggal menghitung besarnya A, ya. Nah, besarnya diperoleh dari persamaan yang di atas itu, ya. Nah, B itu bisa disubstitusikan ini. Jadi ini besarnya C dikuadratkan dikalikan dengan sinus alfa, ya, dibagi kuadrat dibagi dengan sinus theta juga dikuadratkan, ya. Nah, ditambah dengan besarnya A, ya, lalu dikalikan besarnya B. Besarnya B ini tadi, ya. Jadi C, besarnya C dikalikan dengan sinus alfa dibagi dengan sinus theta, gitu. Sinus theta dikalikan dengan kosinus theta. Kosinus theta, ya. Oke, kemudian dengan demikian kita punya persamaan ini. Jadi ini yang dari sekian ini yang tidak diketahui adalah besarnya A, gitu, ya. Kita cek dulu, ya, besarnya A, lalu besarnya B. Ini saya ganti dengan ini C kuadrat sinus kuadrat theta alfa sinus kuadrat theta, ya. Kemudian duanya hilang, ya, harusnya ada 2 di situ, ya. 2 dikalikan besarnya A lalu dikalikan dengan besarnya B, C sin alfa sin theta lalu dikalikan kosinus theta, ya. Oke, dari situ kita dapatkan persamaan kuadrat, ya. Jadi kalau kita ingin melihat biar terlihat bahwa itu persamaan kuadrat yang seperti yang sering kita lihat, ya, di SMA dulu, ya, maka kita bisa menuliskan, ya. Jadi A-nya kita taruh, A kuadratnya saya taruh paling depan, A kuadrat ditambah dengan, ya, ditambah dengan tentu bagian ini, ya, bagian ini dulu, ya, ini dulu. Jadi 2 dikalikan besarnya C, ya, kemudian dikalikan dengan sinus alfa, ya, dibagi dengan sinus theta, gitu. Lalu masih ada kosinus theta, ya. Jadi ini ada kosinus theta, lalu dikalikan besarnya A, ya, dikalikan besarnya A. Oke. Nah, kemudian ditambah dengan terakhir, ya, terakhir. Jadi di sana ada besarnya C dikuadratkan lalu dikalikan dengan sinus
ya, kuadrat theta dibagi dengan sinus ya kuadrat theta. Oh sorry, ini alfa ya, ini alfa ya, ini theta ya, alfa, ini sinus kuadrat theta. Oke, dikurangi dengan besarnya c ya, dikuadratkan ya. Oke, jadi c kuadrat sinus kuadrat alfa per sin kuadrat theta, lalu dikurangi dengan minus c kuadrat. Ya, oke, good. Nah, bayangkan sekarang ini sama dengan 0, sama dengan 0 ya. Anda bisa bayangkan kalau ini misalnya x kuadrat ditambah dengan sekian, ini adalah b x kuadrat x ya, bx ya. Kemudian ditambah dengan sekian yang sana itu c, sama dengan 0 ya. Anda bisa menggunakan, A-nya sama dengan 1 kebetulan ya. Jadi A-nya A kecil ya, sama dengan 1. Jadi Anda bisa menghitung, saya rasa persamaan kuadrat semacam ini ya. Jadi boleh persamaan kuadrat sehingga nanti ada dua solusi untuk A, besarnya A. Oke. Nah, kita lihat kalau seorang kasus khusus ya, kasus khusus. Ketika theta itu sama dengan 90 derajat ya, kasus khusus ya, ketika alfa sama theta itu sama dengan 90 derajat ya, theta ini sama dengan 90 derajat. Apa yang terjadi? Artinya sudut vektor A topi dan vektor B topi itu tegak lurus ya. Oke, nah ya, kita bisa menghitung di sini ya. Jadi kalau sebentar ya, kalau sinus itu theta itu 90 derajat ya, kalau theta 90 derajat ya, maka sinus theta itu 1 ya, bisa lihat sini ya, sinus theta ini 1, tapi kosinus theta itu 0 ya, bagian ini 0 gitu, bagian ini 0, karena kosinus theta, kosinus 90 derajat itu 0 gitu ya. Nah, ini 1 ya, jadi kasus ini maka didapatkan gini, jadi besarnya A ya dikuadratkan, ini 0 ditambah dengan di sana adalah besarnya C ya, besarnya C ya dikuadratkan ya, kemudian sinus kuadrat alfa. Nah, sin kuadrat theta itu sama dengan 1 ya. Oke. Jadi ini minus besarnya C gitu ya, besarnya C sama dengan 0. Oke, nah ini kalau ditulis lebih lanjut, ini ya, kuadrat. Ini juga kuadrat ya, kuadrat. C-nya bisa dikeluarkan, dikuadrat. Lalu ada sinus kuadrat alfa minus 1. Ini apa? Ini minus kosinus kuadrat alfa gitu. Ya, jadi ini adalah kosinus kuadrat alfa. Jadi kita dapatkan di situ bahwa A ya sama dengan apa? A kuadrat sama dengan ini. Jadi ini tadi jadi sekian, ini sinus kuadrat alfa min 1 kan sama dengan minus kosinus kuadrat alfa. Ya, jadi oleh karena itu sama dengan besarnya C dikuadratkan dikalikan dengan kosinus kuadrat alfa. Jadi ini di bawah ini kan sama dengan 0 gitu ya. Lalu ditukar ke kanan, dipindah ke kanan ya. Harusnya ini. Lihat ya, besarnya A oleh karena itu sama dengan besarnya C dikalikan dengan kosinus alfa gitu. Nah, dari sini juga sama. Jadi ketika sinus theta itu sama dengan 1, maka kita lihat di situ bahwa B ya, B oleh karena itu juga sama dengan besarnya C lalu dikalikan sinus alfa gitu. Itu ketika kita memilih vektor A ya dan vektor B ya, itu ya, vektor A dan vektor B itu A topi dan B topi itu saling tegak lurus gitu ya. Kita dapatkan ungkapan ini ya, sederhana gitu. Makanya kemudian biasanya kalau orang ingin menguraikan vektor, ini kan tadi sebenarnya kita menguraikan vektor C diuraikan atas vektor A dan vektor B, atau tadi lebih tepatnya ditulis bahwa vektor ini tadi ya, ini tadi
ya, kita diberi vektor A topi dan B topi, lalu kita ingin menuliskan vektor C itu diuraikan secara ini. Nah, ternyata kalau sudut yang digunakan itu theta sembarang, maka persamaannya menjadi panjang. Tapi begitu kita pilih tetanya sama dengan 90 derajat, saling tegak lurus, maka jadi simpel. Jadi bahwa A itu sama dengan besarnya C, hasil jumlahan itu tadi ya, dikalikan atau vektor awalnya C kosinus alfa, kemudian besarnya B sama dengan besarnya C sinus alfa. Begitu. Jadi akibatnya sampai di sini ini vektor C misalnya, maka vektor C itu ya itu akan sama dengan besarnya vektor C ya dikalikan dengan kosinus alfa dikalikan vektor A topi ya, sesuai dengan apa yang saya sampaikan di sini ya, ditambah dengan besarnya B. Apa itu besarnya B? Besarnya C dikalikan dengan sinus alfa dikalikan B. Oke, begitu ya. Jadi kita dapatkan bentuk yang sederhana kalau kita memilih vektor-vektor satuan tadi A dan B itu saling tegak lurus. Maka kemudian jangan heran kalau di dalam penguraian vektor, dalam terapan di ilmu fisika ya, atau mungkin di tempat lain itu selalu kita pilih vektor-vektor yang saling tegak lurus. Oke. Nah, kalau tadi kita bicara bagaimana menguraikan vektor ya C ya, sembarang dengan menggunakan dua vektor satuan ya A dan B gitu ya. Nah, kemudian kita lihat tadi bahwa akan lebih mudah kalau kita menggunakan vektor A dan B, A topi dan B topi yang saling tegak lurus itu. Tapi dalam praktek itu kita tidak menggunakan vektor A dan B. Saya menggunakan vektor A dan B itu hanya untuk bahwa kita bisa menggunakan itu gitu. Ya, biasanya orang menggunakan vektor I dan J. Ya, jadi biasanya orang menggunakan vektor I topi dan J topi gitu. Ya. Sehingga kalau nanti ada sembarang vektor gitu ya, C misalnya, ya, kemudian vektor C itu tentu kalau diberikan arahnya diketahui ya, dan besarnya diketahui gitu ya. Nah, karena arah diketahui, orang kemudian bisa menentukan sudut yang dibentuk oleh vektor C itu dengan vektor I gitu misalnya. Ya, oke, ini vektor misalnya ini sudutnya alfa tadi. Sehingga dengan demikian kita bisa menguraikan vektor C itu ya atas suatu nilai ya, karena vektor C tidak komponen dari vektor C tidak harus ke sana, vektor C bisa ke sana gitu ya, sehingga kalau vektor C ke sana nanti ada komponen yang dari vektor C yang berlawanan arah dengan I gitu. Oleh karena itu kemudian kita akan tuliskan ini sebagai CX ya dikalikan I gitu, karena vektor ini biasanya dihubungkan dengan sumbu X gitu ya, sumbu X, sementara ditambah dengan CJ karena J ya, karena vektor J itu biasanya nanti dihubungkan dengan atau dipasang pada sumbu Z ya, sumbu Z begitu ya, sehingga skalar CX dan skalar CJ itu bisa positif ataupun negatif atau nol gitu ya. Kenapa? Karena nanti vektor C tidak harus arah ke sana, tapi bisa juga mengarah ke sana atau mungkin ke bawah dan sebagainya, sehingga kemudian CX, CJ itu nanti bisa positif atau negatif. Kalau kebetulan vektor C itu ke sana, maka kemudian ini CX dan CJ kedua-duanya tidak negatif atau positif gitu ya. Oke, gitu. Nah, ini kalau ada di dalam bidang, sehingga kemudian vektor apapun nanti bisa diuraikan atas dua vektor itu. Masing-masing dituliskan sebagai suatu skalar dikalikan vektor satuan yang searah dengan sumbu X dan sama juga dengan CJ dikalikan J yang searah dengan sepanjang sumbu Y begitu. Oke. Nah, kemudian sama. Jadi kalau kemudian kita bicara di dalam ruang ya, kita dalam ruang itu memiliki sumbu kartesius 3 ya, sumbu X, lalu ada sumbu Y di sini, lalu ada sumbu Z ya ke atas ya, biasanya begitu, Z gitu. Nah, di dalam masing-masing sumbu itu biasanya kita pilih vektor satuan sepanjang sumbu X ke arah yang positif, itu kita tulis sebagai vektor I, kemudian vektor satuan sepanjang sumbu Z seperti tadi J gitu ya. Nah, yang sepanjang sumbu Z
ya itu kita sebut sebagai K begitu. Sehingga nanti kalau ada sembarang vektor ya A misalnya, itu vektor A itu bisa dituliskan sebagai apa? Ini A XI ditambah A YJ ditambah dengan A ZK gitu ya. Sehingga kemudian berapa besarnya, berapa AX, AZ, AZ, yaitu diperoleh sebagai proyeksi. Kalau ini tadi kan proyeksi ya, jadi CX itu tidak ada proyeksi. C itu sepanjang sumbu X itu. Jadi ini adalah CX, kemudian ini proyeksikan ke sini. Nah, sekian ini adalah apa namanya CZ gitu ya. Nah, sama. Jadi kalau ini diproyeksikan ke misalnya ya, ini A-nya sini aja, nggak usah panjang-panjang. Ya, ini vektor A-nya ini ya, vektor A. Dan diproyeksikan ke sana misalnya, diproyeksikan ke sana. Jadi sekian ini ya, ya sekian ini misalnya adalah A Z gitu ya. Kemudian ini diproyeksikan ke bawah itu ya, sehingga di bawah ini. Nah, ini lalu diproyeksikan ke sana. Ini diproyeksikan ke sana. Nah, sekian ini dari sini ke sini ini adalah A Z. Nah, sementara dari sini ke sini itu adalah AX gitu ya. Gitu. Jadi itu kalau ada vektor di dalam ruang, kita bisa menuliskan, menguraikan vektor itu menjadi 3 komponen ya. Sepanjang sumbu X, sepanjang sumbu Z, dan sepanjang sumbu Z gitu. AX, AZ, AZ. Nah, vektor keseluruhan itu tinggal komponen, ini disebut komponen ya, komponen AX dikalikan vektor satuan I ditambah komponen AZ dikalikan vektor satuan C, lalu ditambah komponen AZ dikalikan vektor satuan K gitu. Itu kalau ada di dalam ruang berdimensi 3 ya, di mana ruang itu dipasang, di dalam ruang itu dipasang koordinat kartesius ya. Ada 3 sumbu di sana, sumbu X, sumbu Z, dan sumbu Z. Oke. Nah, termasuk tentu saja nanti kalau kita bicara vektor posisi ya, nanti ketika kita bicara tentang gerak suatu benda, partikel di dalam ruang, maka posisi partikel itu adalah besaran vektor ya. Biasanya nanti akan kita tuliskan sebagai apa namanya R gitu ya. Jadi kalau titik dalam ruang itu akan kita beri posisi vektor, namanya vektor posisi. Biasanya kita sebut R panah gitu. Nah, komponen adalah XI ditambah YJ ditambah dengan ZK gitu. Di mana X adalah apa namanya koordinat ya yang diperoleh dari sini tadi. Jadi ini diproyeksikan ke sana. Sekian ini adalah Z gitu. Kemudian ini diproyeksikan ke bawah ke apa namanya bidang XZ ya. Bidang XZ ya, misalnya diperoleh ini ya, diperoleh ini ya, maaf ya, diperoleh atau ini kurang sana ya, misalnya ini proyeksinya ya. Tuh, ini proyeksikan ke sini ya, jadi harusnya ini ya. Oke, ini diproyeksikan ke bawah ini, lalu ini proyeksikan ke alur sana, diproyeksikan ke alur sana. Nah, sekian ini adalah X ya, dan sekian ini tadi itu Z gitu ya. Oke, ini sumbu Z, ini sumbu X, dan ini sumbu Z ya. Sehingga posisi titik ya di dalam ruang itu kemudian dituliskan seperti ini. R sama dengan XI ditambah YJ ditambah dengan ZK gitu. Oke, saya rasa jelas ya. Jadi dari penguraian vektor kemudian kita bisa menuliskan vektor itu apa namanya atas jumlahan ya, beberapa vektor, dan suku-suku dalam penjumlahan vektor itu kemudian kita bisa tuliskan sebagai suatu bilangan dikalikan dengan vektor satuan gitu ya. Oke, itu akan memudahkan persoalan. Oke, berikutnya yang akan kita bicarakan adalah hasil kali skalar ya. Hasil kali skalar. Jadi jangan sampai keliru dengan perkalian dengan skalar ya, atau perkalian skalar ya. Bukan, jadi perkalian skalar atau perkalian dengan skalar itu tadi vektor dikalikan dengan skalar, itu perkalian skalar. Hasilnya adalah vektor gitu. Nah, kalau ini tidak. Jadi ini adalah bagaimana kita menyematkan sebuah apa namanya bilangan skalar pada 2 buah vektor. Jadi untuk setiap 2 buah vektor kita mencoba meramu sehingga dari kedua vektor itu kita mendapatkan suatu skalar ya. Dan skalar yang dimaksud kemudian misalnya ya, saya punya vektor A dan vektor B, maka skalar yang
dihasilkan dari vektor A dan vektor B atau yang disematkan pada vektor A dan vektor B adalah kita tulis seperti ini. Dan kita perjanjikan sebagai perkalian antara besarnya vektor A ya, dikalikan besarnya vektor B ya, lalu dikalikan dengan ini kosinus theta, di mana theta itu adalah sudut yang dibentuk oleh vektor A dan vektor B gitu. Vektor B misalnya, ini theta ini adalah ini sudut yang dibentuk oleh vektor A dan vektor B gitu. Oke. Nah, ini skalar ya, ini skalar. Jadi hasilnya adalah skalar. Jadi ada dua buah vektor, kemudian dari kedua vektor itu kita ambil istilahnya kita ambil hasil kali skalar antara dua vektor itu. Jadi sebuah skalar ya, untuk setiap dua vektor dapatkan skalar. Nah, kita lihat di sini ya. Jadi kalau apa namanya ya, untuk sifat pertama ya, misalnya kalau A ya, B itu diganti dengan A, boleh juga. Maka kita dapatkan di sini tetanya mesti 0 ya, tetanya 0. Kalau tetanya 0 maka kosinus theta itu sama dengan 1. Dan ini adalah besarnya A dikuadratkan. Oke, dari sini kemudian kita bisa mendapatkan bahwa besarnya vektor A itu bisa diperoleh dari akar A dot A gitu. Ya, A dot A. Jadi kalau kita punya vektor A, kita bisa menghitung A dot A sehingga kemudian kita bisa menentukan berapa besarnya A itu. Oke, nah kemudian ada satu lagi yang kita bicarakan ya sebelum selanjutnya ya. Ini yang kedua. Jadi kalau kedua ruas itu kita ambil nilai mutlaknya, kita dapatkan apa? A dot B diambil nilai mutlak ya. Ini sudah mutlak ya. Jadi lebih besar dari 0 sehingga nilai mutlaknya ya sama dengan itu sendiri gitu ya. Kemudian B begitu. Nah, nilai mutlak dari kosinus theta gitu. Nah, nilai mutlak dari kosinus theta itu berapa? Jadi kalau saya tuliskan di sini kosinus theta itu nilai mutlaknya, nilainya di antara ini dari 0 sampai dengan 1. Tidak pernah negatif ya. Dari 0 sampai dengan 1. Nah, kemudian kita bisa membaca di sini. Jadi apa namanya? Nilai ini, besaran ini itu sama dengan besarnya A dikalikan besarnya B dikalikan dengan suatu bilangan yang nilainya itu dari 0 sampai dengan 1. Jelas ya? Untuk agar ini sama dengan ini, maka yang ini harus dikalikan bilangan dari 0 sampai dengan 1. Itu artinya apa? Artinya bahwa besarnya A dot B, ya, nilai mutlak A dot B, itu harus kurang dari atau sama dengan apa? Ya, besarnya A dikalikan dengan besarnya B, gitu. Nah, ini yang disebut sebagai apa namanya? Ketaksamaan Schwarz gitu ya, Schwarz. Ya, good. Nah, nampaknya ya akan saya tunjukkan ya bahwa apa yang saya sampaikan di atas, bahwa vektor itu diuraikan atas komponen-komponennya sepanjang sumbu X, sumbu Z, dan sumbu Z, itu akan memudahkan kita di dalam menghitung dot product itu. Tapi sebelum itu harus kita kenali dulu ya. Lihat. Jadi kalau kosinus theta itu 0, yakni ketika A dan B itu saling tegak lurus, ya, maka kita dapatkan bahwa A dot B itu sama dengan 0. Ya. Jadi misalnya A tegak lurus pada B, maka hasilnya bahwa A dot B itu 0. Ya, kalau A dan D saling tegak lurus. Ya, jadi artinya bahwa A dot B ya, itu kalau A dan B bukan vektor 0 ya, kalau A dan B bukan vektor, maka A dot B itu sama dengan 0 ya. Jika dan hanya jika ya, A dan B itu saling tegak lurus gitu. Ya. Itu asalkan ya A dan B bukan vektor 0 ya. Jadi saya ini A dan B ya bukan vektor 0. Kalau salah satu dari A itu atau B itu vektor 0 ya otomatis hasilnya 0 gitu. Tapi kalau A dan B bukan vektor 0, maka kalau kita ketahui bahwa A dot B itu sama dengan 0, maka harus disimpulkan bahwa A itu tegak lurus dengan B. Sebaliknya kalau A itu tegak lurus dengan B, maka hasil kali skalarnya 0. Oke. Nah, contohnya adalah misalnya di dalam sumbu X, sumbu Z itu ya, itu ada vektor I, J, dan K. Jadi kita lihat bahwa I dan J itu tegak lurus, maka A dot I dot J itu misalnya sama dengan J dot K
ya sama dengan apa namanya I dot K, dan ini mesti sama dengan 0 gitu. Ya, sama dengan 0. Ya. Oh, satu lagi saya lupa. Ya, di sini mestinya saya tambahkan ini nomor 3, ya. Oke, nomor 4-nya di sini ya. Nomor 4-nya bahwa ya A dot B sama dengan B dot A. Itu yang penting ya. A dot B sama dengan B dot A karena bentuk ini tadi ya. Jadi kalau ditukar-tukar faktornya itu tidak akan berpengaruh ya, hasilnya sama. Ini yang penting. Nah, kemudian saya lanjutkan ini. Jadi I dot I ya sama dengan J dot J sama dengan K dot K. Ya, menurut apa yang saya sampaikan kasus khusus tadi, ketika A sama dengan B ya, ini I dot I mestinya sama dengan besarnya I dikuadratkan. Ini besarnya J dikuadratkan. Ini besarnya K dikuadratkan sama dengan 1. Nah, kemudian sifat berikutnya ya, yang apa namanya perlu ditulis di sini, misalnya ya saya tambahkan di sini ya A dot B, tapi B itu dikalikan dulu dengan alfa itu ya, maka hasilnya ini akan sama dengan alfanya bisa keluar. Jadi ini apa namanya ini sama dengan alfanya bisa keluar, alfa keluar lalu A dot B gitu ya, A dot B. Itu sifat yang penting juga ya, saya tambahkan ya. Oke, jadi kalau A dikalikan alfa yang sebelumnya dikalikan B ya, maka alfa skalar alfa itu bisa keluar lalu A dot B begitu. Ini bisa dilihat dari sini. Jadi kalau ini ada alfa begitu ya, kemudian ini B-nya dikalikan alfa mestinya ya, alfanya keluar ya, nilai mutlak ya. Nilai mutlak, tapi kemudian bisa dihubungkan dengan kosinus theta ini ya. Jadi kalau A-nya negatif bagaimana, kalau positif bagaimana itu. Nah, nanti kalau diperhitungkan di sana lalu muncul, nggak usah perlu tanda mutlak ini ya, silakan dibuktikan ya. Oke, nah sekarang kita berbekal pengetahuan ini bahwa bagaimana dot produk antara I, J, dan K yang semacam ini, maka kita bisa menghitung bagaimana A dot B itu kalau A dan B diuraikan seperti ini ya, kalau A dan B diuraikan semacam itu, hasilnya apa kira-kira gitu. Oke, nah perlu saya putar dulu ya. Oke, nah ya sekarang kita akan hitung misalnya A itu dinyatakan dengan AXI ditambah AYJ ditambah dengan AZK misalnya ya. Kemudian apa namanya B itu misalnya dinyatakan dengan BXI ditambah dengan BYJ ditambah dengan BZK. Oke. Nah, kalau ini lalu diambil dot produk antara A dan B begitu, maka tentu ini sama dengan ini AXI ditambah AYJ ditambah AZK, lalu diambil dot produk dengan ini ya, BXI ditambah BZJ ditambah BZK gitu. Nah, dari sini kita akan dapatkan agak panjang ya. Jadi AXI ya dot apa di sini BXI gitu yang pertama ya, ditambah dengan AXI dot apa BZJ ditambah dengan AXI gitu ya dot dengan BZK. Oke. Nah, masih ya ditambah dengan AZJ dot apa BXI ditambah dengan AZJ dot BZJ ditambah AZJ dot BZK. Nah, baris terakhir ditambah dengan apa AZK ya dot BXI ditambah dengan AZK lalu dot BZJ ya, ini tambah ya ditambah dengan AZK dot BZK gitu. Nah, sekarang kita analisis ya. Nah, ini ya, jadi sebagai contoh ini kan ada perkalian, saya tulis di sini ya. Jadi kalian di sini ada perkalian hasil kali skalar antara AXI
dengan apa namanya BXI. Oke. Nah, AX dan BX itu adalah skalar, ya. Oleh karena itu bisa dikeluarkan. Ini sama dengan AX bilangan biasa ya dikalikan BX ya. Lalu ada I ini yang kemudian diambil dot produk dengan I gitu. Nah, I dot I sama dengan 1. Jadi ini sama dengan AX BX gitu sebagai contoh ya. Nah, kemudian bagian yang ini misalnya, bagian ini saya tulis sini ya. Ini hasil kali skalar antara AXI ya dengan apa BZJ gitu ya. Oke, ini skalar, jadi bisa keluar. Jadi tulis AX dikalikan BZ. Nah, lalu dikalikan dengan I dot J. Nah, ingat I dot J itu 0 ya. Jadi bagian ini suku ini dicoret sama dengan 0 gitu. Ya, jadi oleh karena itu bagian ini sama dengan AX ya. Jadi kalau ini saya tulis ini sama dengan AX BX gitu. Bagian ini 0 bisa dicoret. Bagian ini juga sama. Jadi AX BZ itu nanti keluar lalu I dot K juga 0 ya. Bagian ini juga dicoret. Nah, ini juga AZ dan BX keluar, tinggal J dot I juga 0. Jadi bisa dicoret. Dan ini AZ dan BZ keluar ketemu dikalikan dengan J dot J 1 gitu. Jadi ini sama dengan apa? AZ BZ ya, silakan kemudian ini bisa dianalisis seperti tadi. Ini harusnya lenyap, ini lenyap ya, ini lenyap, tinggal ini tadi. Ini sama dengan apa namanya AZ BZ. Nah, jadi kita lihat ya, jadi ternyata kalau vektor A dan vektor B itu kita tuliskan per komponennya, maka hasil kali skalarnya menjadi ini seperti ini. Nah, dari sini kemudian kita bisa menghitung sebagai contoh misalnya kasus ketika B itu sama dengan A. Jadi kalau B sama dengan A berarti A dot A ya itu sama dengan apa namanya AX kuadrat ditambah AZ kuadrat ditambah AZ kuadrat. Ya, akibatnya kita bisa cek menurut persamaan ini tadi, yang ini ya. Dari sini kita dapatkan bahwa besarnya vektor A itu tidak lain adalah akar dari AX kuadrat ditambah AZ kuadrat ditambah AZ kuadrat. Nah, dengan demikian maka kosinus theta ini yang dari definisi awal itu bisa kita hitung apa itu ya AX BX ya A dot B dibagi dengan besarnya A dikalikan besarnya B. Jadi AX ditambah di AX BX ditambah AZ BZ ditambah AZ BZ begitu ya. Lalu dibagi dengan ini akar dari perkalian ini. Jadi AX kuadrat ditambah AZ kuadrat ditambah AZ kuadrat dikalikan dengan apa? BX kuadrat ditambah dengan BZ kuadrat ditambah dengan BZ kuadrat. Nah, ini. Jadi kosinus theta bisa dihitung kalau kita sudah bisa tadi sekali lagi kalau kita menyatakan vektor A itu sebagai kombinasi linear ya atau apa diuraikan atas komponen-komponen yang semacam itu, maka ternyata A dot B seperti ini, lalu besarnya A dikuadratkan seperti ini ya. Ini kan tadi sama dengan apa namanya besarnya A dikuadratkan ya menurut apa yang ada di sini tadi. Yang apa ini ya. Ini tadi sehingga kemudian kita dapatkan itu, dari situ kita dapatkan menghitung kosinus theta gitu. Ya. Oke, itu nah dari situ kemudian kita bisa apa namanya ungkapan ini tadi ya, kita kemudian bisa menjelaskan beberapa sifat yang lain yang akan saya bicarakan di sini ya. Saya putar, saya balik dulu ya papan tulisnya. Ya, yang pertama ya A dot B plus C ya. Nah, kalau kita menggunakan ungkapan ini tadi, ya, maka kemudian dengan mudah kita bisa apa namanya menghitung ini, gitu ya. Tapi sebelum itu, kalau kita menuliskan misalnya sesuai dengan ini tadi ya, misalnya C itu sama dengan CXI ditambah dengan
CZJ ditambah dengan CZK, ya, maka B plus C itu apa? Ya, B plus C mestinya sama dengan apa? Ya, tambahkan ini tadi. Jadi kita punya BXI ditambah dengan BZJ ditambah dengan BZK. Ini vektor B, ya. Lalu ditambah dengan vektor C. CXI ditambah dengan CZJ ditambah dengan CZK gitu, ya. Oke, nah kemudian kalau ini kita kumpulkan yang I dengan I, J dengan J, K dengan K, maka kita dapatkan ini BX ditambah CX gitu, ya. Lalu dikalikan dengan apa? I ditambah BZ ditambah CZ dikalikan J ditambah terakhir Z ditambah dengan CZ dikalikan K gitu, ya. Oke, nah kemudian kalau diambil dot produk dengan A, artinya apa? Kita menggunakan rumus ini. Hanya B sekarang diganti dengan ini, B plus C. Jadi kita dapatkan apa? Ini, ya, A dot B plus C, ya, itu akan sama dengan, ya, A dot B plus C itu akan sama dengan tadi dari sana, ya, AX, ya, dikalikan dengan BX plus CX ditambah AZ dikalikan BZ plus CZ gitu, ya. Kemudian ditambah dengan AZ dikalikan BZ plus CZ. Nah, dari situ kita dapatkan ini AX BX ditambah AZ BZ ditambah AZ BZ gitu, ya. Lalu ditambah dengan ini AX CX, ini AX CX ditambah dengan AZ CZ ditambah dengan AZ CZ. Nah, yang pertamanya adalah A dot B, ya. Yang kedua ini bagian ini, ya, itu adalah, ini saya kurung biar kelihatan gitu, ya. Maka yang bagian kedua itu adalah A dot C. Jadi A dot B yang sebelumnya dijumlahkan dengan C itu sama dengan A dot B ditambah dengan A dot C gitu. Oke, nah sifat yang lain saya rasa bisa juga dibuktikan dengan menggunakan ungkapan yang ini tadi. Oke, terakhir, ya, saya akan bicara hasil kali vektor, ya, atau orang juga mengatakan hasil kali silang gitu, ya. Hasil kali silang karena menggunakan tanda silang, ya, cross, ya. Ini dari dua buah vektor, misalnya vektor A dan vektor B gitu. Ini kita ramu sehingga kita dapatkan vektor yang lain, ya. Saya tulis vektor yang lain itu A cross B gitu, ya. Jadi kata hasil kali silang itu karena ada tanda itu, ya. Oke, ini mungkin sesuai dengan sebelumnya tadi kita bicara dot produk, ya, karena di sana ada tanda dot, ya, itu. Oke, hasilnya adalah vektor. Nah, kalau ditanya hasilnya vektor, selalu ditanya, ini sebenarnya vektor yang mana gitu. Harus ada dua pertanyaan yang dijawab. Berapa besarnya? Ya, oke, ini kalau begitu kita tulis begini, ya. Besarnya A cross B itu adalah ini besarnya A, lalu dikalikan dengan besarnya B, ya. Besarnya A dikalikan besarnya B, lalu dikalikan dengan sinus theta. Oke. Apa itu theta? Theta adalah sudut yang dibentuk oleh vektor A dan vektor B. Jadi kalau ini vektor A, ya, kemudian ini vektor B ke sana, gitu misalnya, maka yang dimaksud adalah sudut theta itu. Ya, sudut yang dibentuk oleh vektor A dan vektor B. Ya. Oke. Nah, kemudian kemana arahnya? Nah, arahnya ditentukan oleh arah skrup putar kanan. Kalau diputar dari A menuju B, jadi ini arah, ya, ditentukan dari arah gerak, ya, gerak skrup, ya, skrup putar kanan, ya, putar kanan jika, ya,
putar dari A ke B ya melalui sudut terkecil ya, melalui sudut terkecil. Nah, gitu. Nah, contohnya ini saya hapus dulu, saya pindah ke sini ya, pindah ke sini. Ini vektor A gitu. Kemudian ini vektor B misalnya ya, ini vektor B. Oke. Oke, nah sudut theta tadi itu sudut terkecil karena bisa saja ada sudut yang lain ke sana ya, tapi kita pilih adalah sudut terkecil. Oke. Nah, apa namanya? Jadi skrup itu jadi vektor ini arahnya tegak lurus ya terhadap A maupun terhadap B. Oke. Nah, kalau tegak lurus ya ini saya tulis ini arah itu ini tegak lurus A dan gitu ya. Tegak lurus B gitu. Jadi arahnya tegak lurus A dan tegak lurus B. Jadi ada dua kemungkinan, ke sana atau ke sana gitu. Ya, yang jelas tegak lurus. Ini kalau dibikin tanda seperti itu artinya tegak lurus pada A dan B. Ada dua kemungkinan. Tapi keterangan selanjutnya itu menjelaskan bahwa itu sesuai dengan arah gerak putar skrup putar kanan. Kalau ini skrup putar kanan misalnya ya saya gambar seperti ini. Ini ulirnya begitu, gitu ya. Nah, ini kalau diputar kanan, diputar dari A menuju ke B karena A cross B ya, karena A cross B maka diputar dari A ke B menuju sudut yang kecil. Jadi begini, jadi sudutnya diputar gini ya. Skrupnya diputar ke sana gitu ya, ini putar ke sana gitu. Kita bisa bayangkan pasti arahnya ke atas gitu. Jadi inilah vektor yang dimaksud tadi. Inilah vektor A cross B itu. Ya, saya rasa cukup jelas ya. Saya rasa cukup jelas. Oke, nah sehingga apa namanya kita bisa berbicara lebih lanjut. Nah, saya akan lihat ya, kita bisa memaknai besar vektor A cross B itu dengan cara yang lain ya, cara geometris ya. Jadi kalau saya gambarkan lagi, ini vektor B gitu ya, ini vektor A, itu vektor A begitu. Nah, sekian ini kalau saya proyeksikan ini tegak lurus ke sini ya, saya proyeksikan tegak lurus, maka ketinggian sekian ini tidak lain adalah apa namanya besarnya B ya dikalikan dengan sinus theta. Kalau ini theta ya sekian ini adalah besarnya B sinus theta gitu ya. Nah, kemudian kalau ini dihubungkan ya digambar seperti ini gitu. Nah, artinya besarnya A dikalikan besarnya B dikalikan dengan sinus theta. Itu artinya apa? Panjang sekian ini dikalikan ketinggian ini. Ya. Jadi ini jajaran ginjang, ini adalah B sinus theta itu adalah ketinggian jajaran ginjang. Ya, jadi ini oleh karena itu besarnya A cross B, ya, yang sama dengan ini tadi, yang sama dengan besarnya A, besarnya B sinus theta ini adalah luas jajaran ginjang. Jajaran ginjang, ya, ginjang yang dibangun atau dibentuk ya oleh A dan B, oleh vektor A dan B. Ya ini, jadi luas wilayah ini. Ya, jajaran ginjang yang dibentuk oleh vektor A dan vektor B. Ya, itu makna geometris dari besar apa namanya vektor A dot B gitu. Ya. Nah, kemudian tentu saja kita bisa apa namanya membaca dari sana sifat-sifat ya dari A cross B itu. Yang pertama adalah A cross B ya mestinya sama dengan apa minus B cross A ya. Jadi kalau ditukarkan berarti cara mutarnya berubah gitu ya, cara mutarnya berubah sehingga skrup ini akan bergerak ke bawah gitu ya, berlawanan dengan yang semula. Jadi A cross B sama dengan minus B cross A gitu. Jadi ya. Kemudian yang kedua A cross A itu misalnya sama dengan 0. Ya, itu bisa dilihat dari sini ya. Jadi kalau A cross A, tetanya itu sama dengan 0, jadi sinus theta sama dengan 0 ya. Vektor yang panjangnya 0 berarti vektor 0 gitu. Ini vektor 0 ya. Oke. Good. Nah, berikutnya ya, apa namanya? Oke, yang ketiga ya. Kalau kita bicara vektor satuan IJK tadi ya. Jadi I cross I
ya, sesuai dengan ini tadi ya, akan sama dengan J cross J. Ya, ini kan untuk sembarang vektor ya, termasuk vektor I. Ya, sama dengan K cross K itu sama dengan 0 ya. Ya, karena A cross A sama dengan 0 untuk sembarang vektor A, maka I dot I cross I sama dengan J cross G, J sama dengan K cross K sama dengan 0 gitu ya, sama dengan vektor 0 maksudnya ya. Nah, bagaimana dengan I cross J misalnya? Nah, menarik ya, I cross J. Jadi kalau saya tulis di sini, ini ada vektor apa namanya I, ini vektor J begitu ya, ini vektor K gitu. I cross J, jadi ini vektor yang tegak lurus terhadap vektor I dan J adalah vektor K atau minus K. Jadi kalau dikatanya vektor yang tegak lurus pada I dan J adalah vektor K atau minus K. Tapi kalau I cross J ya, berarti apa? Kita ikuti aturan ini tadi, skru putar kanan ya, kalau diputar dari I cross J maka arahnya ke K. Ya, ini tidak lain adalah sama dengan K. Ya. Oke. Besarnya berapa? Ya, ini besarnya ya kita hitung besarnya apa namanya? Ini nanti dulu ya. Jadi I ya cross J besarnya berapa? Ya sama dengan besarnya I dikalikan besarnya J dikalikan sinus 90 derajat. Ya, karena tegak lurus ya. Ini sama dengan 1. Jadi vektor yang panjangnya satu satuan, arahnya sama dengan arah vektor K, berarti vektor K itu sendiri. Ya. Dengan analisis yang sama Anda bisa cek ya. Bisa cek ya di sini J cross K itu akan sama dengan I. Ya. J cross K sama dengan I, lalu apa namanya K ya, K cross J, K cross I sama dengan J. Ya, bisa cek ya, K cross I sama dengan J, J cross K sama dengan I cross J sama dengan K. Ya. Oke, nah dari situ nanti akan kita bisa tunjukkan ya, kalau misalnya tadi kita punya vektor apa namanya A yang dinyatakan sebagai diuraikan ya, diuraikan atas komponen-komponennya, misalnya AXI ditambah dengan AZJ ditambah dengan AZK gitu ya, AZK misalnya, kemudian B itu dituliskan sebagai BXI ditambah dengan BYJ ditambah dengan BZK gitu ya. Lalu Anda hitung ini A cross B gitu ya. Kemudian ini disubstitusikan untuk A, ini disubstitusikan untuk B. Ya, kalau begitu kita dapatkan ini AXI ditambah AZJ ditambah dengan ZK. Lalu cross dengan apa? BXI ditambah dengan BZJ ditambah dengan BZK misalnya ya. Nah, ini lalu pelan-pelan seperti yang kita lakukan tadi, AXI cross apa namanya BXI, ini nanti 0 ya, ini 0 misalnya ya. Lalu AXI cross BYJ ya, misalnya nanti bisa cek ya, nanti ada di situ ada I cross J, hasilnya sesuai dengan apa yang di sana dan seterusnya ya, satu persatu dengan sabar, maka Anda akan dapatkan ini ya, digunakan untuk latihan ya, silahkan. Jadi pelan-pelan teliti, maka akan dapatkan ini apa namanya Z B Z minus AZ BZ dikalikan I ditambah dengan apa namanya Z BX dikurangi dengan AX BZ dikalikan J ditambah dengan apa namanya AX BZ dikurangi dengan AZ BX dikalikan K gitu. Nah, ini apa namanya nah ini bisa juga ditulis seperti ini. Kalau Anda sudah mengenal determinan, ini bisa ditulis seperti ini. Jadi I J K ya. Kemudian di bagian kedua ini, baris kedua ini adalah AX AZ AZ, karena A-nya di depan ya, A cross B nya ini B, baru BX BZ BZ ya. Jadi sama ya caranya itu. Oke. Nah, itu adalah hasil kali silang cross produk antara A dan B
jika A dan B itu dinyatakan atau diuraikan atas komponen-komponennya, sehingga kita bisa mendapatkan itu. Oke, saya balik dulu. Ya, ada satu lagi tambahan ya. Bagaimana kalau digabungkan? Atau sebelum itu saya tulis dulu sifat yang lain ya. 1, 2, 3. Kemudian ini tadi katakanlah 4 ya. Jadi katakanlah ini 4 gitu. Kemudian 5 di sini. Ini 5. Jadi dari ungkapan ini ya, dengan mudah Anda akan mendapatkan bahwa A cross B cross C, plus C gitu ya. Itu akan sama dengan A cross B lalu ditambah dengan A cross C gitu ya, A cross C ya. Kemudian berikutnya nomor 6 ya, silakan ya dicek. Jadi A B plus C ya seperti tadi diuraikan ya, nanti BX CX dikalikan I ditambah dengan BZ ditambah CZ dikalikan C ya, lalu ditambah dengan BZ dikalikan CZ dikalikan K, lalu diambil cross product dengan ini dengan melakukan itu tadi ya, akan didapatkan sifat ini ya, distributif ya. Jadi A cross B plus C sama dengan A cross B ini dulu, lalu A ditambah A cross C itu. Kemudian A ya cross alpha B. Jadi sebelumnya B dikalikan dengan skalar alfa ya. Maka kemudian ini hasilnya adalah alfanya keluar lalu A cross B begitu. Ya. Oke. Nah, kemudian yang nomor 7 ya, yang nomor 7. Oke. A cross B ya, lalu kemudian diambil cross dengan C. Ya. Sayang dalam hal ini tidak asosiatif. Ya, perlu ditekankan bahwa cross product ya, tidak asosiatif ya, tidak simetris atau tidak komutatif dan juga tidak asosiatif ya. Oke, nah ini kalau dihitung ya akan sama dengan ya, silakan dicek ya dengan semacam itu. Nanti kan kita dapatkan bahwa ini namanya teorema faktor tengah. Jadi faktor B itu keluar dulu ya, lalu dikalikan dengan skalar. Skalarnya apa? Skalarnya adalah perkalian hasil kali skalar antara A dan C. Lalu dikurangi dengan A-nya keluar, lalu dikalikan hasil kali skalar antara B dan C. Ya, silahkan dicek dengan apa yang ada di sana. Ya. Kemudian yang nomor 8, ya, yang nomor 8 ini A cross B, ya. Kemudian cross C, saya tambah dengan B cross C, saya cross dengan A, ya, saya tambah dengan C cross A, ya, cross B, hasilnya apa? Hasilnya 0 gitu, ya, itu. Ini yang disebut sebagai identitas Jacobi, ya, identitas Jacobi. Kemudian yang ke-9, gitu ya. Bagaimana kalau saya ambil dot product ya, misalnya A cross B ya, lalu saya dot product dengan C gitu ya, ambil dot product dengan C. Nah, tentu hasilnya skalar gitu ya, hasilnya skalar karena A cross B itu vektor, C vektor, dot product antara dua buah vektor itu skalar. Oke. Nah, ternyata ya kalau Anda melakukannya ya dengan itu tadi seperti itu ya, dengan menggunakan apa yang saya tuliskan di sana, maka ini ternyata sama dengan determinan ini ya, AX ya, AZ, AZ, ini BX, BZ, BZ ya, lalu CX, CZ, CZ. Jadi hasil ini namanya triple product ya, ini namanya triple product ya, triple product, hasilnya skalar ya, triple product antara 3 vektor, hanya skalar. Nah, ini bisa di sifat-sifat triple product ini bisa dicek ini. Jadi misalnya ya ini akan sama dengan A dot B cross C misalnya. Itu bisa dipelajari dari determinan ini ya. Ini artinya apa? Artinya bahwa ini kan sama dengan A-nya saya taruh di sini
saya taruh di sini. Jadi artinya apa? A dan B saya tukar, ya posisi A-nya saya tukar dengan B, lalu C saya tukar dengan apa namanya B gitu. Kan sama saja begitu. Jadi kalau dihitungan ini sama saja, sama dengan B cross C gitu ya, dot A kan gitu. Jadi itu artinya apa? C ditukar dengan A. Nah, kemudian B ditukar dengan A gitu ya. Nah, ditukar 2 kali, jadi artinya sama saja ya, nilainya sama saja. Jadi kalau ada determinan ada baris atau kolom yang ditukar 2 kali penukaran, maka hasilnya akan sama gitu. Oke, ini triple product. Nah, ini memiliki makna geometris juga. Triple product itu. Jadi kalau saya gambarkan di sini vektor A, vektor B, ini vektor A begitu ya. Oke. Nah, misalnya ini ada vektor C ke sana. Ini vektor C. Ya, B-nya saya tulis di sini ya, B. Nah, ini apa namanya jajaran genjang ya yang dibentuk oleh vektor A dan vektor B bagian ini. Nah, ini kalau saya proyeksikan ke bawah tegak lurus terhadap jajaran genjang itu, maka sekian ini apa? Sekian ini tidak lain adalah apa? Besarnya C dikalikan dengan ya ini. Jadi kalau ini garis yang tegak lurus dengan apa namanya A dan B, paling tidak misalnya ini adalah vektor apa namanya vektor A cross B gitu ya. Ini vektor A cross B, ini theta misalnya. Nah, jadi sekian ini adalah C sinus theta ya, C sinus theta ya, cosinus theta ya, cosinus theta itu adalah ketinggian ini tadi ya, ini ya, ini kan theta yang sekian ya, oleh karena itu sekiannya adalah C cosinus theta. Oke, nah sementara besarnya ini ya, besarnya ini ya, jadi A dot B ya, kalau ditulis A cross B ya, lalu apa namanya, dot C, gitu kan ya, dot C. Nah ini kalau ditulis mestinya besarnya A cross B ya, lalu dikalikan besarnya C ya, lalu dikalikan dengan kosinus sudut yang dibentuk oleh A cross B dengan C gitu, theta ini tadi. Nah sementara ini besarnya C kosinus theta itulah ketinggian ini tadi. Terus ini A cross besarnya A cross B itu luas jajaran genjang itu. Nah kemudian kalau ini dibangun ditulis ya, dibangun paralel epipedum ya, paralel epipedum, ini vektor C, ini vektor C. Nah lihat seperti ini ya, jadi artinya apa? Luas ini jajaran genjang ini dikalikan ketinggian paralel epipedum itu, artinya apa? Ini volume ya, volume paralel epipedum. Ini volume itu. Jadi triple product itu dimaknai sebagai volume paralel epipedum yang dibentuk oleh ya, oleh A, B dan C. Oke. Itu ya. Itu makna geometris dari triple product. Oke, saya rasa ya sampai di sini dulu kuliah fisika dasar bagian kedua, hitung vektor, dan ini insya Allah akan bermanfaat untuk pembahasan selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa di kuliah mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.